Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Deselina, Sarjana Pendidikan. Saya adalah seorang guru yang mengajar di SD SMP 1 Atap Negeri 4 Sausu, di salah satu daerah terpencil Dusun 4 Tagara Atas di Desa Sausu Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong. Pada kesempatan ini saya mengikuti kategori guru dedikatif dengan melakukan praktek baik, meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik di daerah terpencil dengan menggunakan pembelajaran kontekstual melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Mari kita saksikan bersama-sama. SD SMP 1 Atap Negeri 4 Sausu merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang terletak cukup jauh dari pusat keramaian. Dengan menempuh jarak kurang lebih 42 km dari Kecamatan Sausu, kita akan disajikan sebuah pemandangan yang menyegarkan mata dan menyejukkan tubuh melalui gambar alam nan indah, bentangan gunung dan hijaunya hutan. Berlokasi di Dusun 4 Tagara Atas, Desa Sausu Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong, tanda sejarah perjalanan pendidikan di jantung bumi pertiwi Indonesia. Tertulis dengan rapi. Berdiri sejak tahun 2012, SD SMP 1 Atap Negeri 4 Sausu terus berupaya memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak bangsa sesuai dengan visi sekolah. Meskipun di tengah segala keterbatasan yang ada, seperti lokasi yang sulit dijangkau dan sarana prasarana yang kurang memadai, dan juga akibat dari aksi terorisme yang sempat terjadi di daerah tersebut, proses pendidikan tetap berjalan, menghasilkan generasi masa depan bangsa yang siap meneruskan perjuangan bangsa ini dalam menggapai cita-citanya dengan berlandaskan Pancasila. Tahun 2022, saya mendapat kesempatan turut mengambil bagian dalam mencerdaskan anak bangsa di daerah tersebut. Dinyatakan lulus dalam seleksi P3K tahap 2 sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Saya pun dengan mantap berjalan bersama dengan suami yang setia mendampingi melalui sulitnya jalan menuju ke SD SMP 1 Atap Negeri 4 Sausu, meninggalkan anak-anak kami yang masih kecil dan juga orang tua kami yang lanjut usia. Jalan naik turun gunung yang licin, berbatu dan juga beberapa kali menyeberangi sungai dan jembatan tidak menyurutkan semangat untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab serta panggilan hati buat anak-anak bangsa yang membutuhkan pendidikan. Jarak antara rumah warga yang berjauhan satu dengan yang lainnya dan melalui hutan yang cukup lebat membuat kami kadang tidak akan berhenti jika terjadi hujan dalam perjalanan dan juga resiko menemui banjir saat melewati sungai. Namun beberapa kali akibat kondisi jalan yang licin dan berbatu-batu, kami terjatuh dari kendaraan dan juga menemui banjir besar, sehingga motor bisa kami pikul bersama-sama melewati sungai yang cukup deras. Setiap hendak melakukan perjalanan, bak kendaraan motor yang kami kendarai harus siap dengan segala kondisi jalan yang akan dilalui. Oleh karena itu, wajib melakukan pengecekan kendaraan di bengkel sebelum waktu keberangkatan dan juga membawa alat-alat jika terjadi kerusakan di jalan. Semua itu kami lalui dengan keteguhan hati, dengan penuh sukacita serta rasa cinta akan anak-anak yang telah menunggu dan rindu untuk mendapatkan pendidikan. Setelah melalui tantangan dalam perjalanan, saya diperhadapkan dengan tantangan lainnya dalam proses pembelajaran di sekolah ini. Kondisi alam yang kurang mendukung perjalanan bagi peserta didik untuk sampai di sekolah, karena harus melewati sungai besar dan hutan. Maka sekolah mengambil kebijakan untuk membuka kelas jauh bagi peserta didik yang berada di Dusun 5 Menggalapi, dekat perbatasan Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Sigi.
Para peserta didik yang ada di lingkungan tersebut melakukan pembelajaran di sebuah gedung polindes yang tidak terpakai. Kami dibantu oleh 2 orang tenaga pendidik yang berasal dari daerah tersebut. Hal ini menyebabkan peserta didik SMP yang datang ke lokasi sekolah menjadi berkurang, dan kami harus mengatur jadwal pada 2 tempat pembelajaran agar semua pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Beruntung, lokasi sekolah yang semula terpisah kembali bergabung dengan sekolah dasar terpencil Manggalapi, karena lokasi gedung SMP yang cukup jauh dari lingkungan masyarakat dan sudah ditinggalkan cukup lama akibat aksi terorisme yang pernah terjadi di daerah tersebut. Itulah yang mengobati rasa kesepian kami, karena segala kegiatan pembelajaran dilakukan bersama-sama dengan warga sekolah dasar terpencil Manggalapi. Akhirnya dengan sarana yang terbatas berupa buku dan juga alam sekitar, dan juga berbekalkan pengetahuan guru, menggunakan perangkat seadanya yang dimiliki oleh guru dan juga peserta didik, pembelajaran tetap dilaksanakan. Tidak jarang saya harus melakukan persiapan yang lebih karena mengajar beberapa mata pelajaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan ilmu yang diampu. Seringkali pun saya mengajak peserta didik yang mempunyai smartphone belajar bersama-sama dengan teman mereka yang tidak mempunyai untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan, seperti melihat kamus bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia dan mencari beberapa informasi yang sesuai dengan materi pembelajaran. Saya juga mengajak peserta didik untuk memanfaatkan media komunikasi seperti WhatsApp untuk bertanya atau sekedar berbagi informasi dan mengirimkan tugas. Dalam beberapa kesempatan ketika ada pertemuan ataupun seminar dalam komunitas guru, dan tidak lupa juga saya mengunduh beberapa buku atau bahan ajar, bahkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga dari situlah saya mendapatkan tambahan ilmu yang bisa dipakai untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar dan juga berbagi sumber belajar lainnya kepada peserta didik. Apalagi dalam beberapa tahun ini sesuai dengan program Kemendikbudristek, semua sekolah wajib mengikuti ANBK. Namun dikarenakan kondisi jaringan internet yang sulit di daerah kami berada, para peserta didik khususnya kelas 8 terpaksa harus menempuh perjalanan yang panjang dan sedikit beresiko menuju daerah atau tempat yang memiliki jaringan internet yang baik untuk mengikuti asesmen nasional berbasis komputer, yaitu di daerah kecamatan. Meskipun itu berarti sekolah harus membayar biaya ojek yang mahal, menjaga keselamatan dan kesehatan mereka dalam perjalanan dan saat berada di tempat kegiatan asesmen dilaksanakan. Setelah tiba, mereka menginap di rumah kami yang terletak di Desa Sausugandasari, tidak jauh dari kecamatan. Karena keterbatasan sarana, kami pun meminjam beberapa Chromebook dari sekolah lainnya, sehingga semua peserta didik kami terfasilitasi dengan baik saat mengikuti asesmen nasional berbasis komputer. Dengan antusias mereka mulai belajar secara langsung menggunakan perangkat. Dengan berbekalkan pengetahuan mereka selama ini dalam menggunakan smartphone, mereka dengan mudah pula dapat memahami langkah-langkah dalam menggunakan Chromebook. Kegiatan asesmen nasional berbasis komputer dilaksanakan selama 2 hari di rumah kami, yang disulap sedemikian rupa menjadi ruangan yang nyaman bagi mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut. Meskipun hal itu adalah pertama kali bagi mereka menggunakan perangkat komputer dan juga dalam kegiatan itu dilaksanakan pada gelombang pertama, tetapi tidak ada hambatan selama kegiatan berlangsung, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer di sekolah kami berjalan dengan baik dan sukses. Manfaatan teknologi tepat guna dalam pembelajaran, di mana peserta didik bukan hanya termotivasi untuk belajar dengan adanya berbagai sumber belajar yang mereka dapatkan, juga mempersiapkan mereka untuk mampu menghadapi perkembangan zaman, khususnya di era digital saat ini. Demikianlah praktik baik yang saya lakukan. Semoga praktik baik ini akan memberikan inspirasi serta dampak yang baik pula bagi kita semua. Salam GTK hebat. Indonesia kuat.